Gue udah coba ikut beberapa program student exchange, itu 2 kali Oke. gagal. Terus juga di percobaan pertama LPDP juga, gagal. Waktu itu coba mau ke Amerika juga nggak dapet. Terus coba beasiswa Australia Awards juga waktu itu nggak dapet. No! God, please, no! No! Buat teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Halo semuanya, di video kita kali ini, William akan banyak bercerita mengenai perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa dan mencari penerbit untuk buku pertamanya. Mau tahu keseruannya? Yuk kepoin terus video ini. Selanjutnya gue mau bahas sih sebenarnya satu sesi tersendiri karena menurut gue ini salah satu sesi yang topiknya menurut gue hot banget gitu kan. Ketika lo bisa dapat beasiswa LPDP, which is menurut gue itu the most prestigious beasiswa ya, scholarship in Indonesia gitu ya. Dan gue tahu perjuangannya nggak mudah, lo juga sering share ke gue dan itu takes time. Mungkin lo bisa share sebenarnya dinamika ketika lo mendapatkan itu dan proses untuk mendapatkan itu seperti apa sih sampai lo bisa jadi ya seperti sekarang ini. Itu pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab panjang lebar, tapi gue coba singkat ya yuk. Jadi satu, sebelum akhirnya gue bisa dapat beasiswa LPDP dan belajar ke Australia, gue udah coba ikut beberapa program student exchange, itu 2 kali gagal. Terus juga di percobaan pertama LPDP juga gagal. Waktu itu coba mau ke Amerika juga nggak dapet. Terus coba beasiswa Australia Awards juga waktu itu nggak dapat. Terus akhirnya di percobaan kedua LPDP dapat bisa ke sini. Nah dari situ gue juga belajar ya, percobaan kedua LPDP, tapi overall percobaan kelima kalau untuk beasiswa luar negeri. Itu dalam kurun waktu berapa tahun tuh kalau boleh di-share? Kalau yang student exchange 2 kali itu waktu kuliah S1. Terus kalau LPDP yang pertama sampai akhirnya dapat itu dalam waktu setahun. Jadi dalam setahun coba 3 beasiswa, 2 ditolak, akhirnya yang ketiga percobaan itu dapat. Terus jadi gimana tuh prosesnya? Terus dan why LPDP gitu? Sebenarnya kalau dapat beasiswa kita dari manapun happy gitu ya Yuk. Tapi kalau lebih happy lagi kan disponsorin sama pemerintah negara sendiri gitu. Ya jadi kenapa gue pilih LPDP? Ya satu dia cukup bagus programnya, terus terhadap awardnya juga programnya, terus coveragenya dan hal-hal yang dipersiapkan di luar pendidikan itu sendiri juga cukup beragam. Kayak misalkan sebelum kita berangkat ada yang namanya program PK atau persiapan keberangkatan. Itu kita kayak di drill selama 1 minggu penuh, ketemu dengan seratusan penerima beasiswa dari seluruh provinsi di Indonesia. Terus banyak pembicara yang bagus, pembicara yang keren, yang sudah berkarir lama gitu yuk. Dari bidang pemerintahan sampai bidang bisnis juga kita ketemu. Terus kita diberikan pengetahuan tentang Pancasila, tentang nasionalisme dan nilai-nilai keindonesiaan yang bisa kita bawa saat kita belajar entah di Indonesia atau di luar negeri. Nah itu gue suka banget, itu bagus karena memperluas pergaulan juga dan juga membuka mata bahwa kita di Indonesia itu ya kita nggak sendiri gitu kan. Orang itu banyak yang backgroundnya beda-beda dan kita nggak boleh. Mungkin gue dulu gampang banget ngejudge orang atau mulut gue jahat gitu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir dan gue diajarin juga oleh kegagalan diri sendiri bahwa gini loh, kalau gue gagal ya itu tandanya gue harus belajar lagi. Kalau akhirnya gue berhasil, kayak di LPDP kasusnya yuk, kan itu ada yang namanya gue harus nulis esai, gue harus ikut leaderless group discussion, sama yang paling penting itu wawancara. Nah, yang wawancara yuk, itu kan kita juga nggak kenal dia siapa, backgroundnya seperti apa, terus apakah dia punya sentimen terhadap kelompok tertentu, kita juga nggak tahu. Nah, makanya gue cuma bisa berdoa bahwa bener-bener dong Tuhan itu menolong gue, membuat gue berada di satu tempat dan waktu yang tepat, diwawancarain oleh pewawancara yang tepat. Dan ketika gue dapet, itu bukan gue yang hebat gitu. Jadi kayak gue makin, ini tuh memang udah jalannya gue harus dapat, tapi gue cuman menjalankan sebisa gue. Hasil akhirnya itu benar-benar bukan di tangan gue yuk. Sorry, berarti gue make it clear dari LPDP-nya wawancarain lo untuk dapat scholarship-nya gitu ya? Yes. Dan biasa apa sih kalau boleh di-share pertanyaannya atau mungkin sebenarnya apa titik beratnya mahasiswa yang mau dapat LPDP sebenarnya lo harus apakah tadi yang udah nasionalismenya harus ditinggiin atau mungkin sebenarnya apa sih sebenarnya yang dilirik dari mungkin panitia LPDP ini untuk penerima mahasiswa atau calon-calon penerima mahasiswanya? Gue jujur gue nggak bisa jawab apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi yang benar-benar bisa kita kontrol menurut gue ada 2 hal. Pertama ya kita memang harus adil sejak di dalam pikiran kita.
Jadi kalau misalnya gini, orang tua gue orang Sumatera misalnya yuk, terus di Indonesia banyaknya orang Jawa misalkan. Kita kalau beranggapan bahwa kalau yang interview gue orang Jawa, dia pasti nggak suka sama orang Sumatera. Itu salah. Menurut gue kita ini semua orang Indonesia. Jadi mau kita warna kulitnya putih, kuning langsat, ataupun warna-warna lainnya misalnya yuk, ya kita orang Indonesia dan kita berhak punya kesempatan yang sama untuk apply beasiswa itu. Kedua, kita mau latar belakang agamanya apapun, ya kita orang Indonesia. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan diri sendiri dan jangan mengkotak-kotakan orang lain. Itu yang gue bilang kita adil sejak dalam pikiran. Jadi kalau kita berhasil juga, ya memang itu kuasa yang di atas. Kalau kita gagal juga, jangan sampai kita menarik hal-hal atau mencari alasan ke arah situ. Jadi memang murni mungkin kemampuan kita, pengalaman kita adalah sesuatu yang belum dibutuhkan oleh LPDP misalkan. Nah, kedua yang gue bisa share adalah, tadi Yona nanya kan, apakah nasionalisme kita harus tinggi dan semacamnya. Ya, yes or no gitu yuk. Tapi kalau menurut gue, yang paling penting adalah kita jangan fake it, jangan dipura-purain, jangan dipalsu-palsuin. Jadi kalau memang kita memang kurang nasionalis, dan kita merasa bahwa LPDP ini kan beasiswa pemerintah, gitu kan. Ya kita kenapa nggak kita belajar, ambil waktu untuk lebih memahami kita ini sebenarnya seperti apa yang diharapkan dari menjadi orang Indonesia, gimana caranya bisa lebih nasionalis, tapi juga berdampak kepada orang lain. Dan itu bisa kita lakukan dengan banyak pengalaman kerja, pengalaman volunteer, atau sharing session di berbagai forum gitu yuk. Jadi itu bukan sesuatu yang, oke, besok gue mau interview nih, gue hari ini mesti hafal Pancasila, atau gue mesti hafal karbitan gitu ya? Bohong, bohong gitu. Jadi menurut gue satu itu tadi kita adil sejak dalam pikiran, terus kita juga berjuang tapi juga pasrah, jangan menarik sesuatu itu ke hal-hal personal, apalagi hal-hal yang berbau sara itu salah besar. Kedua, ya kita harus menjadikan bagian keindonesiaan itu integriti kita, kemampuan kita ya memang itu diri kita. Jadi kita mau tengah malam dibangunin nih interview, ya memang diri kita begitu, tanpa atau dengan persiapan ya kita memang udah harus siap. Oke, I see. Dan yang menarik adalah lu pernah quote and quote gagal di percobaan pertama gitu ya. Dan apa yang membuat lu tetap mau ngambil yang kedua? Kan nggak semua orang nih ya, nggak semua orang yang setahu gue itu mau mencoba yang kedua kalinya. Ya. Dan mau menunggu ya, karena kan text time juga loh, hampir setahun ya ceritakan. Nunggunya setahun. Ya, karena gue percaya yuk, dengan misalkan gue dapat beasiswa S2 ke luar negeri, banyak hal yang cukup positif dari diri gue sebagai orang Indonesia yang bisa gue representasikan dalam komunitas yang lebih luas. Jadi misalkan orang lain melihat Indonesia ini kesannya seperti ini gitu. Nah, gue dengan kehadiran gue di luar negeri, gue menjadi quote-unquote ambassador Indonesia. Jadi kalau gue belajar dengan benar di kelas, di luar kelas gue juga melakukan hal yang sebaik mungkin. Gue nggak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, dan kalau memang gue bisa membawa manfaat kepada masyarakat setempat dan mereka tahu gue orang Indonesia, menurut gue tujuan LPDP kasih beasiswa ke luar negeri itu sudah tercapai. Karena kita adalah duta besarnya LPDP sebagai award. Dan lu merepresentasi Indonesia ya? Iya. Kalau boleh di-share, apa sih yang didapat dari scholarship LPDP? Secara umum ya yuk, jadi kita selain dapat pembekalan, kita juga nanti tiket pergi, tiket pulang kita dibayarin. Terus kalau memang gue nggak tahu kebijakan persisnya seperti apa, tapi ketika zamannya gue dapat, itu untuk tunjangan istri dan anak itu masih dapat untuk S2. Kalau yang S3 sih pasti dapat. Terus di sini dapat biaya hidup bulanan, ya tadi tunjangan keluarga juga gue dapat, terus dapat tunjangan buku per tahun, terus juga ya di luar itu ya kita dapat keluarga baru gitu, keluarga besar LPDP yang jumlahnya puluhan ribu awardee dari tahun ke tahun. Itu sebenarnya modal sosial yang sangat kuat sih kalau kita mau kolaborasi di masa mendatang, itu bagus banget. Dan itu salah satu ya bilang modal juga ya untuk ketika misalnya setelah kuliah terus ketemu lagi dengan teman-teman bisa kolaborasi juga gitu kan. Another question adalah ketika lu bawa keluarga ketika studi gitu kan, challenge-nya apa sih sebenarnya kira-kira? Jujur ya Yu, menurut gue tuh benefit, jadi nggak challenge sama sekali. Justru ketika misalkan gue dalam proses adaptasi ke lingkungan baru, ya kan mungkin nggak semua orang bisa adaptasi dengan cepat dan dengan fleksibel gitu ya Yu. Kita punya keluarga yang ikut dengan kita, pasangan ataupun anak misalkan, itu kan support system yang kuat banget gitu. Jadi kita nggak pernah merasa kesepian, nggak pernah merasa sendiri. Mungkin dalam proses transisi kita juga make friends dengan teman-teman baru, ya kita selalu punya orang yang support kita. Jadi itu enak banget, happy banget. Ya cuman mungkin challenge-nya yang teman-teman lain hadapi, ya nanti mungkin pasangannya nggak cocok di sini, atau mungkin juga susah berteman atau segala macam. Dan kita selalu bisa cari solusinya gitu. Kayak tadi gue bilang kan, kalau kita orang Indonesia, di sini komunitas Indonesia gede banget. Jadi
ya jangan homesick. Nah, cuman challenge keduanya jangan juga terlalu nyaman di situ. Ya ingat loh, kita nih punya kesempatan yang lebih banyak untuk melebarkan sayap gitulah istilahnya. Oke, kalau dari LPDP sendiri setelah lu lulus gitu ya, ada kewajiban apa nggak sih yang memang apakah harus membaktikan diri kepada negara, misalnya gitu kan, LPDP dari negara atau seperti apa? Ya, secara teknisnya memang nggak diatur, tapi secara filosofis harus mengabdi untuk Indonesia. Okay. Nah, ini kita bulan Juni 2020, gue sudah 6 bulan di Perth ini tanpa tunjangan dari LPDP. Gue selesai sekolah Desember 2019, dan kenapa gue masih di sini dan baru mau pulang? Karena di sini kemarin ada tanggung jawab gue jadi tutor untuk anak-anak S1 di business school. Jadi di sini ya gue mewakili diri sendiri sebenarnya. Tapi kan tutor untuk anak-anak Indonesia atau S1? No. Untuk anak-anak S1 yang ngambil kuliah bisnis di kampus gue. Okay. Ya tapi gue merasa mereka tahu nih gue orang Indonesia kan. Okay. Jadi gue bisa jadi tutor mereka, bisa ngajarin mereka dalam mata kuliah mereka, dan mereka juga bisa dapat hal baru dari gue. Ya itu sesuatu yang menurut gue sih representasinya sangat bagus buat Indonesia. Tapi gue juga nggak mau lama-lama karena gue ada kontrak, gue udah ajarnya tutoring 1 tahun, punya pengalaman di bidang education juga. Nah, ini mungkin saatnya gue untuk balik ke Indonesia dan payback to LPDP dan untuk Indonesia. Ngomong soal buku, sebenarnya di samping lu suka nulis gitu ya, dan berhubungan sama bidang yang lu ambil, ada mungkin motivasi atau background apa sih kira-kira ketika lu membuat? Karena jarang menurut gue di usia kita itu buat buku yang kontennya seperti itu ya. Mungkin kalau lu kenal gue dari dulu kan gue orangnya kesannya suka berteman, tapi kadang-kadang juga iseng gitu ya, suka ngeledekin orang lah, suka kadang-kadang menghakimi orang, terus suka ngecengin orang gitu lah. Itu kayak itu kan sesuatu yang kita itu sesuatu yang sebenarnya mungkin anak-anak muda pada umumnya itu seperti itu. Nah, setelah gue merenungkan, gue juga berpikir, gue kok misalnya gini, gue temenan baik sama kelompok ini gitu, termasuk sama lu ya ya, kita temenan baik. Tapi di kelompok lain kok gue nyebelin gitu. Terus gue suka ngomongin orang, gue nggak menjadi tanda kutip berkat untuk mereka gitu lah ya. Malah gue orang yang dihindari oleh mereka gitu kan. Nah, akhirnya setelah gue nulis buku pertama dulu di usia 17 tahun itu, ya gue sadar bahwa sebenarnya gue tuh paling takut kalau gue nggak bermanfaat gitu. Jadi kalau misal gue temenan nih, gue maunya gue temenan sebaik-baiknya. Kalau temen gue perlu gue pasti mau bantuin temen gue gitu. Temen gue perlu telinga gue untuk mendengar, gue akan berusaha sebaik mungkin gue ada di sana untuk mereka gitu. Karena dalam hati gue, kalau gue nggak bermanfaat ke orang lain kok gue merasa gimana ya, kayak nggak enak gitu Nah, untuk menjawab itulah, motivasi itulah, gue pikir ini bukan sesuatu yang jelek gitu kan. Kalau memang gue punya keinginan untuk bisa berbagi sama orang lain, dan gue punya waktu yang terbatas, kan nggak semua orang bisa kita ajak ngobrol tiap hari kan, karena kita ada kesibukan lain. Betul. Nah, nulis buku itu salah satu cara yang paling bagus sebenarnya. Karena kita lagi tidur pun orang bisa baca buku kita, dan dia merasa cukup personal, dia kenal seolah-olah kita ngobrol sama dia. Nah, itulah kenapa gue kayak happy banget kemarin buku ketiga itu yang Yonda baca juga, terus selesai dalam 19 hari 19 hari? Semua buku 19 itu? 19 hari. Dan itu ketika lu masih di Aussie ya? Sebelumnya belum mulai? Ya. Gue mulai nulis waktu libur semester 2 ke semester 3. Gue tahu perjuangan lu ketika lu mencari publisher sebenarnya, atau mencari penerbit kan, dan itu nggak semudah itu yang gue tahu dari lu, dan dengan semangat lu akhirnya lu bisa menerbitkan 3 buku itu. Bisa di-share nggak sih sedikit perjuangan gimana sih awalnya gitu? Bisa boleh banget. Ada yang mau jadi penulis juga maybe gitu kan? Ini ibaratnya gini kalau orang terlalu sering patah hati ya dia hatinya pasti udah kebal kan. Jadi sampai udah nggak berasa lagi kadang-kadang gitu kan. Nah, untungnya itu nggak terjadi sama gue Yang terjadi sama gue karena udah terlalu sering gagal, terlalu sering ditolak waktu misalkan cari publisher, dapat beasiswa segala macam. Jadi kegagalan itu kayak udah kebal sama gue, tau gak? Atau gue udah kebal terhadap kegagalan. Jadi gue udah nggak baper lagi. Misalnya kalau gue udah biasa aja gitu ya. Ya udah gue langsung move on gitu. Ya nggak tahu ya itu sehat atau enggak, tapi gue nggak pernah kayak tidur dengan penyesalan bahwa kenapa gue gagal dan segala macam. Jadi kalau gue gagal ya gue give it another try. Jadi kalau yang ini belum berhasil, gue coba lagi. Belum berhasil, gue coba lagi. Karena gue tahu nih tujuan nulis ini kan bukan untuk yang jelek gitu. Karena pengen berbagi sama teman-teman yang kenal maupun yang nggak kenal sama gue kan. Jadi ya waktu gue dulu cari publisher untuk buku pertama memang cukup menantang.
ditolak 7 kali di 7 kali doang, tapi di kota-kota lain di Indonesia. Tapi ya gue maju terus karena ada pesan yang gue mau sampaikan waktu itu. Ada sesuatu yang harus berubah di dunia pendidikan Indonesia, dan gue nggak mau nih kalau gue udah lulus SMA baru nulis itu udah hilang momennya. Gue mau waktu gue sekolah. Poinnya adalah gue punya lu sebagai teman gue punya teman-teman lain juga sebagai teman gue, sebagai support system. Jadi ya gue menjalani kegagalan itu, tapi di sisi lain kalian begitu baik sama gue, kalian tetap support gue, masih menganggap gue teman, dan kita juga tetap bisa sharing hal-hal baik. Jadi ya kegagalan itu ya cuman satu dari sekian banyak hal dalam hidup gue gitu. Jadi gue slow aja gitu. Menurut gue berhasil itu bukan karena tulisan gue bagus, tapi karena momennya tepat, karena waktu itu mungkin yang di atas sudah berkehendak bahwa gue memang harus publish di situ. Karena waktu 7 kali gue kirim naskah lewat email, gue kirim naskah lewat post, dan ada beberapa kali gue ngantar langsung ke sana. Tapi di publisher ke-8 ini gue datang ke penerbitnya, sama ibu adminnya dibilang, tinggalin aja naskahnya, nanti 3 minggu kemudian kita kabarin bisa dipublish atau enggak. Gue karena udah 7 kali gagal gue udah bodo amat, gue udah kayak now or never. Nggak bisa bu, saya mau ketemu sama GM-nya atau bosnya lah sini, saya mau ketemu, saya mau ngomong 5 menit aja. Gue anak SMA kan, kelas 3 umur 17 tahun kan. 17 tahun lah ya. Akhirnya karena gue maksa gitu, dia mungkin dia kecil juga, kasihan ya. Gue ditemuin sama GM-nya, disuruh masuk ke ruang meetingnya, langsung disuruh jelasin, kamu naskahnya tentang apa emang? Terus gue ngomong dengan berapi-api, dengan menggebu-gebu. Maksudnya, Bu, ini tuh di pendidikan Indonesia ada masalah. Masalahnya ini. Solusinya ini, saya tulis dalam buku nih. Ini buku berisi solusi, berisi kemarahan juga, berisi protes dan segala macam. Kalau ini nggak terbit, ada potongan sejarah yang bakal hilang dalam dunia pendidikan Indonesia. Dan kalau buku ini terbit, yang akan berubah ini gini. Setidaknya dalam konteks sekolah saya, terus sekolah di Jakarta, syukur-syukur bisa sekolah di Indonesia. Ya, terus guru nih kayak gini. Sistem pengajaran gini. Saya udah nggak bisa, Bu. Pokoknya harus banget pesan ini disampaikan. Si ibunya gila. Maksudnya, gue demen sama semangat lu gitu kan. Padahal tulisan gue biasa aja gitu. Akhirnya gue dikasih kesempatan. Oke deh, kita support kamu karena saya suka semangat kamu. Coba. Bukan suka tulisan gue loh. Itu kind of semangatnya loh. Berarti tulisan gue jelek dong, Bu, gitu kan. Ya nggak, biarin. Yang penting dia suka semangat gue udah kayak 110% gitu kan. Ya udah akhirnya dia kasih. Dibantulah penerbitan itu. Berarti kalau buat teman-teman yang mau nyoba ke publisher ya di samping punya konten yang bagus dan memang ada message yang menurut gue sih orisinil, punya nilai positif, tapi juga perlu diimbangi dengan bagaimana lu presentasi di depan tadi GM-nya itu, dan bagaimana lu menyampaikan message di buku ini, karena nggak mungkin GM-nya juga nggak mungkin baca secara keseluruhan dulu kan. Dan maybe kalau misalnya lu ninggalin tuh buku di tempat resepsionisnya, mungkin nggak akan kejadian seperti yang sekarang gitu kan, maybe gitu. Hari ini gue belum tentu bisa sekolah ke sini, gue rasa. Karena kan itu dari satu milestone ke milestone lain itu benar-benar terkait gitu. Dari buku pertama, kedua, ya, beasiswa segala macam itu menurut gue sih satu rangkaian besar gitu. Linkage besar gitu ya. Dan kita tahu kan sekarang kita ngomong soal dunia pendidikan, ada hal berubah, ada hal nggak berubah nih. Dengan sebenarnya kita juga punya Menteri Pendidikan Kebudayaan yang baru, yang menurut gue juga umurnya masih relatif cukup muda dibanding yang lain gitu ya, sebanding sebelum-sebelumnya, dan beberapa gerakan-gerakannya cukup viral kalau menurut gue ya. Menurut lu setelah dari mulai kurun waktu lu bikin buku pertama lu yang tentang, menurut gue sih kritik soal pendidikan di Indonesia, sampai sekarang ada nggak sih perubahan yang menurut lu ini perubahan yang memang gue harapkan dari sistem pendidikan di Indonesia? Menurut gue yang gue omongin di buku gue tahun 2007 itu sebenarnya hampir semua praktisi di dunia pendidikan dia juga udah mikir hal yang sama. Tapi mungkin zamannya, masanya belum tepat. Dan kebetulan karena gue waktu itu murid, gue muda, jadi mungkin untuk di kalangan murid ya kayak cukup berbeda aja gitu. Tapi apa yang gue bahas gini, pendidikan nggak boleh ada kekerasan, verbal maupun non-verbal. Pendidikan itu sesuatu yang mencerdaskan. Lu mau ngajarin orang gimana kalau pakai kekerasan? Kalau pakai maki-maki misalkan, nggak ada bagusnya. Ya kan, maksudnya mau ngomong pembentukan karakter dan segala macam, nggak bisa lah. Pembentukan karakter tuh caranya nggak seperti itu, banyak cara yang lebih bagus gitu kan. Walaupun kita mau mengenalkan kepada sesuatu yang pahit, itu ada caranya, ada metodenya, dan mau atau nggak mau kita belajar sebagai pendidik gitu kan. Terus yang gue berasa sekarang ini orang ngomong di sekolah nggak boleh ada kekerasan, misalnya hal-hal pelonco gitu kan, orientasi yang
yang melewati batas nggak boleh ada. Yeah. Terus pendidikan ini harus fokus pada potensi anak. Terus sekolah harus mandiri, harus lihat nih anak ini sebenarnya dia kebutuhannya apa dan mereka bisa bikin program yang cocok untuk anaknya misalnya gitu kan. Nah jadi sekarang ini ngomong hal-hal semacam itu udah makin wajar gitu, udah makin menjamur kan. Tapi waktu di tahun 2007 kan kesannya nih, ya kayak guru tuh satu-satunya agen perubahan di sekolah kan. Jadi guru ngomong apa, si muridnya harus ikut gitu kan, tanpa ada yang bisa challenge. Orang-orang bilang tuh millennials tuh nggak tahan banting gitu ya. Nggak tahan banting, terus baperan gitu kan, baper, terus mungkin kita terbentuk dengan kemudahan yang kita dapat, dengan teknologi yang kita dapat. Nah, how you explain this? Kayak, nggak kok ini millennials tetap masih bisa punya daya banting atau daya juang yang memang nggak kalah sama generasi sebelumnya gitu. Jadi waktu kita SMA ya Yu, orang juga pasti ngomong, lu bisa apa sih anak SMA? Anak SMA tahu apa sih? Taunya maksudnya apa? Pacaran, hangout, habisin duit orang tua dan segala macam. Ada kok, maksudnya orang yang lebih generasi yang lebih senior yang ngomong hal seperti itu. Tapi yang kita buktikan nih bahwa ya mungkin 1-2 kayak gitu. Tapi kembali ke individu masing-masing kan. Jadi kita mau menyerap informasi gimana, kita mengambil jalan kita gimana, dan akhirnya banyak hal juga yang cukup excellent yang bisa kita sama-sama lakukan, yang teman-teman di angkatan kita lakukan juga yuk. Jadi sama milenial sekarang, mereka dibilang lembek dan segala macam. Lah apa salahnya teknologi? Teknologi nih, kita hari ini ngobrol via Zoom. Ini sama-sama punya niat baik untuk berbagi ke adik-adik kita, gitu kan? Jadi ya, apakah kita part of milenial yang tidak tahan banting? Apakah kita bagian dari milenial yang tidak cukup mau kontribusi atau yang manja? Kan nggak juga yuk. Jadi menurut gua sih ya kita selesaikan lah, maksudnya label-label stigma semacam itu. Ya udah kalau orang mau ngomong ya kita buktikan aja bahwa kita nggak seperti itu. Kita bisa lebih baik dari yang orang lain cap kita. Dan ya kalau mereka cukup ternyata lu bisa kayak gitu ya udah nggak usah sombong, senyumin aja gitu. Kalau di kasus itu adalah lu mencari kesempatan itu kan, lu membuat kesempatan itu dan lu tidak hanya menunggu kesempatan itu untuk datang. Dengan lu tanpa usaha gitu kan. Itu yang menurut gue message terpenting yang tadi lu sampaikan adalah bagaimana lu bisa mencari kesempatan itu dan berusaha untuk mendapatkannya gitu kan. Mungkin one last question kali ya untuk kayak kira-kira menurut gue sih ini satu pertanyaan penting. Seorang William mau dikenal sebagai apa sih? Mikir dulu boleh ya? Itu nanti gue akan edit, habis itu nanti ada SpongeBob yang few days later gitu ya. Ini soalnya ini banget ya Yu ya. Gini sih Yu, kalau gue kan, misalkan gue hidup di tengah masyarakat, gue lihat nih ada sosok yang gue kagumi. Nah, gue pengen dong ada value atau kebaikan dari orang itu yang ada juga dalam diri gue. Nah, kalau mungkin sekarang dan kedepannya, ya gue mau dikenal orang sebenarnya lebih ke jadi orang yang positif, yang selalu menebarkan optimisme, baik dari hubungan personal atau secara digital atau lewat tulisan-tulisan gue, dan tetap at the end of the day tetap jadi seseorang yang mudah didekati gitu. Jadi gue paling respect sama orang yang ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, tapi dia tetap punya semangat pengabdian masyarakat, tetap hangat gitu personality-nya. Nah, gue pengen jadi orang seperti itu. Berarti lu tidak menggambarkan diri lu sebagai gue mau dikenal sebagai seorang yang mungkin pengusaha atau apa, tapi lu lebih ke arah lebih hal yang value yang lu mau lihat orang lihat dari diri lu gitu ya, value-nya, karakternya. Karena gini yuk, kalau kita dapat gaji misalnya 10 juta per bulan atau 50 juta per bulan, ada kok orang yang gajinya 500 juta per bulan kan, maksudnya kalau kita apa-apa pakai uang doang, takutnya malah terlalu ambisius ya. Yang di atas kita, betul. Iya, jadi kalau gua sih itu mengikuti aja, maksudnya dengan value kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sepertinya hukum alam juga nggak akan jauh dari kita. Thank you banget ya waktunya. Gue senang banget. Jujur gue dari tadi di awal video gue udah bilang gue benar-benar senang banget hari ini. Thank you banget lu udah mau sharing, udah mau terima undangan gue juga. Mudah-mudahan ini videonya bisa berguna juga untuk yang dengar. Mungkin tertarik dengan bidang komunikasi, bisa juga ngelihat tadi penjelasannya dulu disampaikan, terus juga tertarik untuk lanjut lagi master gitu ya, dan mungkin tertarik untuk daftar LPDP atau jadi penulis. Menurut gue bisa banget ya dengar video kita kali ini. Mudah-mudahan sukses terus, sehat terus di sana. Thank you banget. Thank you, Yu. Ya, stay healthy ya. You too, sukses selalu. Nanti kita ketemu di Jakarta ngopi-ngopi lagi ya. Siap. Ya. Thank you ya. Thank you ya. See you.